Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ftah qulubana kafutuhil arifin wan nawwir qulubana bihidayatil yaqin. Rabbi shrah sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Alhamdulillah, para ibu, para bapak, kita sudah memasuki hari ke-16 kalau tidak salah ya. Alhamdulillah, berarti kita sudah lebih dari 15 hari. Insya Allah besok ini sambil mengingeti nuzulul Quran ya, besok kan tanggal 17 ya. Yang kita berupaya, kita diberi bimbingan hidayah untuk memahami apa-apa yang ada di dalam Al-Quran ini, dengan sami-sami belajar nih, mudah-mudahan ya. Dan ini ya, tiap minggu ini kita sudah dapat berita musibah terus ya. Minggu yang lalu, minggu sekarang berita kapal tenggelam. Yang lebih mengerikan lagi, tadi malam sahabat kiriman video Mekah banjir. Sedan-sedan bagus itu sok kintir kalau banyu bu di jalan. Saya kebetulan ada teman di Mekah yang hampir tiap hari selalu WA-an. Dan yang lebih aneh lagi, kalau memang betul itu dari Makom Makla ya. Pernah dengar nggih Makla bu nggih, yang tahu? Dan Sayyidina Khadijah dimakamkan di situ. Itu keluar air bu, apa? Bening airnya itu ya. Itu apa kalau memang betul ya, betul-betul ini ya, hujannya deres luar biasa. Ka'bah itu ada yang tawaf tapi tidak banyak, sampai banjir ya. Ya, mudah-mudahan kita dihindari. Dan kita pun menurut BMKG katanya bulan April ini suhu kita akan naik antara 40 sampai 45 derajat. Ya, ya, ya betul ya. Hujan, tahu-tahu panasnya nyengat luar biasa. Oleh karena itu, alhamdulillah, mudah-mudahan tetap kita diparing kesehatan, paring kekuatan, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita teruskan lagi. Ini masih bercerita tentang orang-orang Yahudi ya. Tetapi perlu diketahui bahwa yang menceritakan ke kita itu Gusti Allah lah ya. Karakternya orang Yahudi seperti itu, yang menjelaskan ke kita itu adalah yang mencetak orang Yahudi gitu. Ini kan waskito mestinya kita. Yang menceritakan karakternya orang Yahudi, yang membuat orang Yahudi. Gusti Allah kan perancangnya itu, kholiknya, penciptanya orang Yahudi, menyampaikan ke kita. Jadi pasti itunya itu, akurasinya itu pasti kan itu. Karena yang menceritakan ke kita itu bukan siapa-siapa, tapi langsung Allah sendiri yang membuatnya. Nah, ini yang perlu kita waspadai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu lang tamas. Nah itu. Wa qalu lan pada ngucap sapa si Yahudi ya. Kapan mereka mengucap seperti itu? Lama wa'adahumun nabiyyu annaro. Ketika orang-orang Yahudi selalu bangkang, selalu ngeles ya. Selalu membantah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad, Nabi kita itu menjelaskan kepada mereka, lama wa'ada, tatkalane wis mengingatkan. Wa'ada di sini artinya janjeni, tetapi mengingatkan sebetulnya. Hum ing Yahudi, ya. Jadi Rasulullah juga di Madinah berhubungan langsung dengan orang-orang Yahudi dan orang Nasrani. Bukan hanya orang Arab saja, jadi orang Arab Yahudi, orang Arab ya Nasrani juga banyak ya. Sehingga tempo hari itu kan viral. Ternyata pakaian gamis itu juga dipakai oleh para pendeta ketika mereka berkhutbah di gereja.
sampai membuat ini dia sendiri menyindir, apa benar apa enggak saya gak ngerti, tapi dikirimi saya. Jadi jangan dikira orang Indonesia yang menganggap gamis atau jubah itu pakaian kebesaran orang Islam, dia mengatakan saya pun orang Nasrani sebagai pendeta pakainya juga jubah, pakai ini juga, pakai ini, itu juga itu, di viral itu di ini itu. Bahkan Yahudi Koptik ya, Nasrani Koptik itu kitab sucinya juga berbahasa Arab, Injilnya berbahasa Arab. Dan saya punya Injil berbahasa Arab di rumah itu. Tulisan Allahnya sama dengan dalam Al-Quran. Nah, jadi jangan dikira, karena kata Allah itu juga sudah populer semenjak Nabi Adam masih di surga kan itu. Sehingga iblis pun bersumpah dengan wallahi. Saya punya Injil bahasa Jawa, punya Injil bahasa Indonesia, dan juga punya Injil bahasa Arab. Nah itu. Jadi supaya nah itu. Dan kalau diwaca juga yang kadang-kadang memang betul yuharifuna kalamullah itu memang wa qalu lan padha ngucap sapa Yahudi lama wa adalan tatkala janjeni ing Yahudi humnya itu kepada Yahudi di sini sinten sing wa ada an-nabiyyu nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngancam dengan apa? An-naro, dengan masuk neraka. Tetapi orang-orang Yahudi ketika diancam masuk neraka, wong ora sepiro neraka, ora suwe. Lang tamas sinnya yang bertasid itu. Ya, ora bakal mikenani, masana itu nyentuh. Ayatu sibana tegasnya nyentuh. Ora bakal nyentuh ing kita. Naknya itu Yahudi di sini ya. Orang bakal menyentuh kepada kita orang-orang Yahudi apa yang tidak akan menyentuh kepada kita an-naru, neraka. Jadi dia menganggap dirinya kebal. Nah ini hati-hati ini ya. Jadi jangan mohon maaf. Biasanya di kita juga orang-orang yang anga, orang-orang yang kakean dosa itu biasanya sombong. Alah neraka. Kiai kok nyenderasno neraka, kaya ngerti-ngerti neraka. Ada itu pernah sih. Ngerti kaya surga, ngerti-ngerti surga. Nah itu. Ada yang seperti itu. Dan saya juga mendengar langsung itu dari yang bersangkutan. Cuman sayang sakno ujung hayatnya itu nelongso. Ya. Ora bakal neraka mikenani kita, nyentuh kita. Illa ayamam ma'dudah, kecuali hanya beberapa hari saja. Nah, anggap saja ini rekreasi mungkin di nerakanya itu, atau kunjungan kerja ke neraka. Nah, maksudnya ayamam ma'dudat di sini menurut orang-orang Yahudi paling 40 dino, yaitu qolilatan arba'ina muddatan, dia paling 40 dino, yaitu. Seperti halnya gambaran dari apa? Dari muddata ibadati abaihimul ijla, yaitu gambarane paling 40 dino seperti mbah-mbah buyut kita dulu ketika mereka menyembah patung dari sapi, itu kan. Dulu kan hukumannya apa, Bu? Mereka nyembah patung dari sapi. Hukumannya apa oleh Gusti Allah itu? Suruh membunuh dirinya masing-masing. 4 tahun kan itu, nggih. Nah, tapi ingat loh Bu, satu hari di neraka itu, satu hari di akhirat itu ukurannya berapa Bu? 1000 Fiyaumin kana mikdaruhu alfa sanatim mimma ta'uddun. Jadi satu hari di akhirat nanti gambarannya sama dengan 1000 tahun di dunia. Jenengan wonten nggih sing kira-kira uripe 1000 tahun, 1000 tahun. Nabi saja yang paling lama itu hanya berapa? 950 tahun. Nabi sinten, Bu? Nabi Nuh. Dan selama 950 tahun itu berdakwah, hampir tidak ada yang ikut Nabi Nuh. Ya.
Makanya doanya Nabi Nuh sampai dayaroduh Gusti kalau ngeten kula boten kiyat menusa didakwahi kok gak gerem sing nurut. Kalau ngoten niku napa kuturunkan saja azab yang maha pedih. Ya. Akhirnya banjir bandang sampai menenggelamkan seluruh umat manusia dan konon, nah ini konon apa kita Nusantara jadi kepulauan itu katanya zaman Nabi Nuh. Yaitu. Dan sekarang kapalnya Nabi Nuh yang kayak apa Nakerem itu sudah dievakuasi ya apa digali itu ternyata letaknya itu antara Iran dengan Turki gitu. Sudah ditemukan Bu bangkai fosil sudah jadi fosilnya perahu Nabi Nuh. Sehingga sekarang ini di Belanda ada orang yang khawatir terjadi seperti Nabi Nuh, dia membuat kapal yang anaknya sendiri itu gak selamat dengan istrinya Bu Nabi Nuh. Ya kerem juga kan akhirnya. Nah itu jadi nauzubillah min zalik. Tapi bagaimanapun kalau sudah seperti itu ya mau apa lagi? Memang kehendak Gusti Allah yang kuasa Gusti Allah. Jadi mereka itu sombong, angak, ya, wes gak apa-apa masuk neraka, ora bakalan neraka itu apa. Nah, tetapi di belakangnya itu tidak mengerikan cobanya. Nah, itu. Toh hanya paling lama 40 dino. Padahal 40 dino sama dengan berapa tuh? 40.000 tahun. Nauzubillah min zalik. Kula niki pun mboten napa-napa Bu, nggih kula niki ya. Tetapi kalau menurut Rabi'atul Adawiyah gak apa-apa masuk neraka asal dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala daripada masuk surga dengan bendu Allah Subhanahu wa taala. Itu lain Bu ceritanya kalau udah itu. Nah itu. Summa nuzulu kemudian tantazulu nuli turun malih ayat qul ya Muhammad. Nah, kalau setelah itu di hadapan Nabi Bu mereka apa istilahnya tuh angkuh seperti itu. Makanya bapak-bapak yang sudah biasa ngurusi musola, ngurusi masjid, apalagi biasa tutur tinutur untuk saling mengingatkan, kalau mendapatkan perlawanan, mendapatkan cemoohan, mendapatkan semacam apa namanya balasan yang menyakitkan, jangan dirasakan dan jangan dihiraukan. Nah, karena ini yang dawuh ke kita ini Gusti Allah sendiri. Wong Nabi itu loh ditantang seperti itu kan itu. Apalagi kita ya. Itu makanya pun ngantos sakit hati. Wong kita ini itu mau jadi pengikut Nabi justru tambah berdoa Allahumma hdi qaumi painahum la ya'lamun. Berbeda dengan Nabi Nuh. Nanti coba kita pas nanti menjelaskan. Nabi Nuh tuh saking jengkelnya akhirnya dia berdoa kan itu. Akhirnya adab ditimpakan kan itu. Kalau Nabi Muhammad kan enggak. Itu makanya. Nah, mudah-mudahan kita ini yang berupaya untuk dicatat pengikutnya Rasul ya, jok ngantos jengkel itu memang ini Bu ya itu. Ya. Tapi kita harus ya kalau bisa bukan hanya lapang dada, mungkin lautan dada nggih Bu nggih. Bapak-bapak nggih ya, terutama karena ngurusi kebaikan itu tantangan dan resikonya lebih banyak daripada kalau panjenengan ngajak kejelekan. Coba kalau nggak percaya jenengan ngajak ke kejelekan atau ayo saiki gak usah poso, ayo mangan bareng pinggir kari kono kan. Opo poso, jaminannya opo poso kan. Nah, itu ada yang seperti itu. Nah, ketika orang Yahudi seperti ini, Gusti Allah menurunkan ayat lagi, kul wahai Nabi Muhammad, kulnya itu kepada Rasulullah Nabi Muhammad ya. Jadi kalau sekarang berarti kulnya ya kepada para penerusnya Rasul. Lahum maring wong-wong Yahudi. Nah, apa yang dikatakan kepada mereka? Ittakhadtum ya indallahi ahdan falai yukhlifallahu ahdahu am takuluna Allahi ma la ta'lamun.
Nah itu Rasulullah disuruh mengatakan seperti ini. Ya sama dengan kita juga begitu. Ini kecuali, tapi jangan dengan rasa jengkel loh Pak ya. Kecuali kalau memang saking brengkelnya orang yang diajak kebaikan itu tambah ngilok no. Nah, tapi jenengan jangan sakit hati. Ya, katakan saja kepada mereka, apakah kamu ini tidak takut dengan janjimu? Sebetulnya kamu berjanji di hadapan Allah. Tanda ingat bahwa janji Allah kepada kalian itu tidak akan pernah nulayani, kan itu. Ya. Ittakhadtum ay khudifat minhu hamzatul wasli, itu mestinya dua. Ittakhadtum itu ada dua hamzahnya itu. Nah, karena yang satu hamzah wasol, katanya kan itu ceritanya dalam tata bahasa Arab itu, dan diganti dengan hamzah istifham. Nah itu. Dan pertanyaan, ono toh siro, kan itu. Kabeh orang ngalap. Nah itu. Indawahi marang Gusti Allah ahdan ing janji, ai misakon tegese janji. Bizalika kalawan kono mengkono ada ini apa namanya ada mumas, apakah kamu ini tidak khawatir lah kalau gampangannya, kalau kamu itu tetap akan dimasukkan ke neraka. Kan di atas sudah dijelaskan fawailul liladina wa wailul lahum mimma yaksibun. Ayat itu dilecehno oleh orang-orang Yahudi itu. Ayat-ayat wa wailul lahum mimma yaksibun itu. Oh, Arab bakalan. Padahal ya satu hari di akhirat itu gambarannya 1000 tahun di dunia. Fala yukhlifa, falan dan selamanya Gusti Allah, yukhlifa itu mafailnya Allahu. Jadi Gusti Allah itu selamanya tidak akan pernah tidak menempati janjinya. Ini kan penghibur kepada Nabi Muhammad. Awakmu dilecehne kados ngoten niku rawahe Nabi pun ngantos sakit hati, pun ngantos gelo. Karena apa? Karena janjinya Gusti Allah itu tidak akan pernah meleset. Nah ini Pak, untungnya kita ini kalau bapak-bapak dados pengurus musola, pengurus masjid, dilokno mati-matian pun Nabi itu sampai dilempari kotoran, dilempari bangkai. Kita kan nggak pernah dilempari bangkai, kan belum pernah. Dan alhamdulillah Masjid Al Hikmah ini ya matur nuwun kepada bapak-bapak ngantos menika kan semenjak saya aktif di sini ya alhamdulillah nggak pernah defisit, masih ada saja. Oleh karena itu insya Allah pengurus yayasan, pengurus masjid ini mantun Syawal ini bersepakat untuk meneruskan lakon pitukonnya supaya memperpanjang sajadah bapak-bapak dan ibu-ibu untuk kita benahi. Itu kan masih banyak yang bolong-bolong ini ya. Mungkin nanti paping di samping belakang kanan kiri itu, kemudian air mancur di depannya biar kelihatan indah ya Bu ya, ditanami ikan koi ya kan, yang bening kan senang. Nun sewu, siapa yang pernah ke Senayan Plaza? Wah gaya nih, Senayan Plaza itu di mana? Di Jakarta ya. Itu Senayan Plaza itu di salah satu salah satu halamannya itu, waduh ada kolam ikan koi yang luar biasa bagus. Ya masjid kita ini ya Namira itu kan ada ikan koi sudah banyak itu ya, mudah-mudahan kita ini sudah ada sekat di tengah itu. Nah, kemudian belakang direnov supaya bila perlu, saya tidak setuju itu bangun menara. Saya tidak mau masjid ini ada menaranya. Karena menara itu buang-buang uang dan nilai jariahnya gak ada untuk bapak-bapak dan ibu-ibu. Ngerawatnya juga repot, menara itu tinggi-tinggi. Ya, makanya saya di beberapa kabupaten kota saya sudah mengkampanyekan duit masjid, duit jariah orang jangan sampai digunakan untuk bangun menara. Kecuali ada orang yang duitnya berlebihan mau membangunkan silahkan. Tapi kalau pengurus masjid bangun menara, rasa-rasanya itu menyalahi titipan orang, saya katakan.
Karena speaker ini sekarang sudah suaranya tanpa menara pun sudah bisa. Bahkan sekarang ini ada usulan adzan itu jangan sampai melampaui itu, supaya tidak mengganggu orang-orang. Ya, saya dapat. Tapi kalau keindahan masjid, kerapiannya, menekankannya dalam rangka jayinu, hudu zinatakum inda kulli masjidin itu, ya berhiaslah kalau kamu ke masjid, aja sampai bau apa. Makan makruh Bu nggih. Jenengan ke masjid habis makan bawang atau makan jengkol atau makan petai makruh. Kalau tidak gosok gigi, kita gosok gigi. Khawatir baunya mengganggu teman sebelah. Makanya kula niku gadah guru kiai yang mengharuskan kalau mau sholat itu kalau bila perlu mandi dulu, pakaian yang rapi, aja sampai bau keringet campur karo bau parfum, ya kan repot-repot. Nah ini. Jadi Rasulullah itu dihibur oleh Gusti Allah. Fala yukhlifallahu ahdahu. Nah, itu. Gusti Allah ora pernah nulayani janjina. Dan mereka amtakuluna Allahi mala ta'lamun, dan mereka orang-orang Yahudi seperti itu hanya berani mengatakan Gusti Allah, tetapi mereka tidak mempunyai ilmu tentang Gusti Allah, kan itu. Nah, itu atau makanya orang-orang Sumbar itu kan seperti, makanya nanti di belakang itu ada ayat la takfu malai salaka bi'il ilmu, jangan sekali-kali kamu mengatakan sesuatu yang kamu sendiri tidak ngerti. Nah, sindiran ayat ini berhubungan dengan ayat sebelumnya. Apa ayat sebelumnya itu? Ternyata orang-orang yang ngerti tentang kitab Taurat dan tentang kitab Injil itu kan hanya sedikit. Aman yu ila, nah itu kan ayat sebelumnya itu kan Bu, ya. Ila yadun wahum ila yadunnun. Mereka hanya mengiro-ngiro saja. Nah kita tidak, kita ini harus serius ini ngertinya apa yang dijelaskan oleh Rasulullah itu, berupaya kita pun secara sungguh-sungguh supaya kita tidak sama dengan orang-orang yang diberi kitab suci sebelum Al-Quran, yang mereka itu hanya menduga-duga saja tentang kebenaran kitab suci itu, isinya tidak tahu apa. Itu yang kita harapkan. Makanya monggo kita sami-sami kita diskusikan, kita renungi ya. Karena tidak sulit sebetulnya memahami rangkaian ayat-ayat Al-Quran itu selama kita niatannya dengan hati yang bening ya. Karena Gusti Kalamullah ini kan berhubungan dengan Gusti Allah sendiri. Oleh karena itu, nah itu ngatas terus bala mang kasabas sayiatan. Nah ini wahatat bihi khotiatuhu, bala injih. Nah itu man sopone wong kasabakan agawe sapa si man ya. Bala injih teh injih yang mengingkari, bukan diiyah ini. Tapi sadarlah kalian wahai orang-orang Yahudi, orang-orang yang berbuat kesalahan, orang-orang yang berbuat kejelekan, orang-orang yang berbuat salah, man sapa mawon kasabakang siapa saja, ya, bukan sapa mawon, mawon kan rada halus kalau sapa mawon nggih. Siapa saja kasabakang agawe sapa si man, agawe sayiatan ing perbuatan jelek. Ayat di sini syirkan, tegasnya perbuatan syirik ya. Wahatat bihi khotiatuhu ya, wahatat lan meliputi bihi kalawan siman opo khotiatuhu kejelekannya itu. Jadi orang yang terjerumus di dalam perbuatan jalan yang salah, gambaran jelek gampangkannya seperti itu. Faulaika ashabun nar, mereka itulah akan diancam sebagai kelompok ahli neraka. Makanya jenengan pun sakit hati nggih, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau panjenengan rajin ke masjid tahu-tahu ana sing ngilokno. Apa awakmu bolak-balik nang masjid oleh apa? Karo takmir dikai apa? Wong takmir kok dianggap nyambut gawe salat. Nah, itu. Kita ini sama-sama nyambut gawe dengan Gusti Allah. Jadi man sopone wong siapa saja
yang dia berbuat kesalahan, berbuat syirik, berbuat dosa, berbuat kejahatan, berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perbuatannya itu sampai meliputi seluruh aktivitasnya. Dimaksudnya itu wahatat bihi khoti'atuhu, itu perbuatan yang kejahatan yang dia lakukan itu apa istilahnya, ya, memenuhilah perilakunya itu ya. Makanya kita doakan saja ya. Jadi bapak-bapak kita doakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Jadi dalam Al-Qur'an itu ada 3 rasul yang dicontohkan. Begitu ada orang yang melawan dendamnya kemudian berdoa kepada Gusti Allah, itu satu Nabi Nuh, yang kedua Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga begitu, ketika dia dihadapkan ke dalam 3 orang yang sangat brengkel, sangat memusuhi Nabi Ibrahim, akhirnya Nabi Ibrahim berdoa, waduh Gusti, saya tidak kuat menghadapi manusia seperti ini, kalau bisa matikan saja. Nah, ternyata Gusti Allah dimatikan ya. Nah, itu disarahikan, itu jelaskan, itu dimatikan orang yang sangat jahat. Nah, tetapi ketika Gusti Allah mengabulkan doanya Nabi Ibrahim, sama dengan Nabi Nuh, ketika Nabi Nuh dikabulkan, kan nanti kan ada ini juga, ada semacam peringatan dari Gusti Allah, ya doamu tak turuti, sekarang tak coba permintaanku kepadamu kaya apa. Makanya Nabi Ibrahim itu kan diuji, diminta untuk menyembelih putranya Ismail. Bingung juga kan akhirnya. Nah, ketika 3 hari berturut-turut mimpi itu mendapatkan wahyu untuk menyembelih putranya itu kan, palama balago mausa ya qala ya bunaya ini arafil manami ani abu kapang durmadataro, itu akhirnya Nabi Ismail ternyata jawabannya ya abatib al matu maru satajiduni insyaallah minasobirin, dalam surat As-Saffat itu. Nanti kita ketemu juga nanti. Bayangkan anak yang soleh Bu, anak yang solihah, dengan sendirinya itu bukan anak yang menyusahkan kepada orang tua itu, tetapi anak yang membahagiakan. Dan saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu, kalau panjenengan betul-betul berkiprah dalam dunia kemanfaatan, hidup dengan orang banyak, barokahnya tuh ke anak rata-rata itu. Kalau nggak percaya monggo, bapak-bapak yang berjuang, karena kita juga sudah diberi contoh ketika ada salah seorang dari 3 saudara, yang satu ini pejuang, tahu-tahu meninggal, punya anak, diwarisi sapi. Nah kan itu anak yang solihah seperti itu. Ya abatib al matu maru satajiduni insyaallahu minaso, wahai aba ayah, kerjakan saja apa yang diperintahkan Allah kepadamu, satajiduni insyaallahu minaso, inji panjenengan akan menemui saya sebagai anak yang sabar. Bayangkan itu nikmatnya kalau panjenengan gadah putra solih dan solihah. Makanya kalau bisa itu monggo nggih tirakati Bu anak panjenengan itu dengan apa, ya satu dengan sodako. Kalau panjenengan niat nyemplung no duit ke umplung atau ke kotak masjid, itu niati sodako untuk anaknya, untuk orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Dalam bahasa orang tasawuf itu dikiparati bahasanya, ditebus anaknya itu supaya anak-anak kita menjadi wawaladin solihin yad'u lahu. Ada juga anak baik tetapi tidak mau mendoakan kepada orang tuanya. Kalau kita berharap anak-anak kita solih dan solihah dan mau mendoakan kepada orang tuanya setelah orang tuanya meninggal dunia. Apalagi yang ibu tinggalkan, sudahlah, jangan bermimpi jenengan meninggalkan rumah banyak, mobil banyak. Lebih baik meninggalkan anak dan anak solih dan solihah. Faulaika mongkono si mangkasabas sayiatan wa ahatat bihi khoti'atuhu iku ashabun nar. Mereka itu adalah orang-orang yang ahli
Nah, ashab itu ahli ini Pak. Ahli neraka. Hum utawi si ala ulaik atau si mangkasaba sayiatan wa atas bi khati'atuhu fiha ing dalam neraka iku khaliduna selawase. Nah, ayat ini sebagai penghibur kepada Rasulullah ketika dia berdakwah dengan orang Yahudi selalu melawan bahkan melecehkan. Oleh karena itu bapak-bapak nggih pun ngantos sakit hati, pun ngantos gelo kalau berkenan berada di dalam dunia perjuangan bukan mendapatkan sambutan yang menyenangkan, justru mendapatkan perlawanan bahkan pelecehan. Tetapi kita yakin ini ayat ini jelas-jelas menghibur, Pak. Ini hiburan bagi bapak-bapak, bagi ibu-ibu yang berjuang dalam dunia kebaikan tetapi mendapatkan perlawanan yang menyakitkan. Ini hiburannya ini. Okay. Dan jenengan harus yakin karena ini Gusti Allah piyambak sing dawuh kepada kita itu. Dan Gusti Allah yang menciptakan mereka juga. Nah, di sini al-adlunya Gusti Allah, maha adilnya Gusti Allah di sini. Makanya kadang-kadang ya secara tidak sadar kadang-kadang setu nangis kalau sudah melihat ayat-ayat azab karena tentu ya Allah. Jadi keadilan Gusti Allah tuh nyoto. Jangankan di akhirat bu, orang-orang seperti kadang-kadang di dunia juga ngesake. Memang ketika sehatnya koyo-koyo petakul, tetapi ketika dia diuji sakit, diuji nelongso, bahkan merana. Bahkan saya itu diceritakan di Surabaya wah, ada orang yang petakul macam-macam, badu pecah macam-macam, tapi karena dia selalu angkuh macam-macam, akhir hayatnya itu bu jadi gelandangan, jadi tidur rumahnya habis, istrinya mati, bayangkan dengan menyusah sudah. Nah, hal-hal seperti itu sakjane itu kan mau idotan lil muttaqin. Kan ayat sebutnya kan ada nakalan dan ada mau idotan. Nah, itu oleh karena itu bapak-bapak pun longso pun sedih, sudahlah kita yakin saja ayat ini merupakan hiburan ya. Ngertos hiburan. Merupakan semacam inilah, semacam apa ya, bumbung hati orang-orang yang berjuang yang selalu mendapatkan pelecehan. Sudahlah titeni mawon, apalagi kalau nanti sudah surat Ali Imran ayat 61, wah sudah itu. Bahkan diancam saanak putunya ora bakal menjadi orang baik, bayangkan Gusti Allah sendiri itu. Oleh karena itu panjenengan pun ngantos sakit hati, pun ngantos gelo nggih, kalau ada hal-hal ketika jenengan berjuang di dalam kebaikan tahu-tahu mendapatkan perlawanan. Nah, apa? Nah, ini imbangannya bagi panjenengan sing selalu melakukan kebaikan, waladina utawi wong-wong amanu kang podo iman sapa si aladina wa amilulan podo agawe sapa si aladina agawe as-solihati ing amal kebagusan. Ulaika utawi si aladina amanu wa amilus solihati iku ashabul jannati, tegese tiang-tiang sing kados ngeten niki dapat dijanjikan sebagai ahli surga. Hum utawi si aladina amanu wa amilus solihati atau si ulaik iku fiha ing dalam jannah khaliduna selawase. Nah, itu bersyukur. Nah, ini hiburannya untuk bapak-bapak. Jadi panjenengan, nah kalau panjenengan sakit hati melo katut pisan. Ya itu justru itu diuji kok untuk sabar kok tambah sakit hati, berarti wong ya bahasa yang paling sederhana tuh sing waras ngalah. Ngoten nggih Bu? Sing waras ngalah. Ngoten. Karena kita punya keyakinan Gusti Allah sudah menjanjikan untuk kita itu alladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah. Bahkan di dalam surat Ar-Rahman nanti di dunia pun kita akan selalu diberi ketetapan hati yang menyenangkan. Bahkan dalam ayat yang lain walinastaqomu ma'an godako. Memang betul kita di hadapan tantangan, ujian, cobaan, tetapi hati itu akan tetap tenang, merasa dapat, dan kepada Gusti Allah kita akan selalu menangis karena akan mepet.
Duh Gusti, saking kurang lakone, saking apes awake, kula niku nyuwun pangapunten. Kaya Rasulullah kan begitu. Setiap malam Rasulullah itu. Jadi ketika dihadapkan ke dalam orang yang membuli, melecehkan, bahkan melempari kotoran, melempari batu, gak balas dendam, gak pernah sakit hati. Justru mereka beli Rasulullah selalu menangis, Duh Gusti, ini karena kurang lakonku, kurang tumemenku, maka panjenengan nyuwun ngapunten. Makanya disitulah Rasulullah digambarkan orang yang selalu mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan kalau orang biasa ketika perjuangan kurang lebih 13 tahun, 15 tahun lah totalnya itu. Di Mekah 13 tahun, 2 tahun di Madinah. Kemudian beliau berjuang dan ada orang Mekah yang akhirnya mau masuk Islam itu, maka turunkanlah ayat idza jaa nasrullahi. Bayangkan. Ini bukan karena perjuanganmu wahai Muhammad, wahai para sahabat, justru ketika kamu berhasil mengislamkan kota Mekah itu hanya karena tak adanya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama dengan kita itu bisa berjuang, bisa beribadah. Ojo ngantos iki gara-gara aku sing tumemen. Ini hanya semata-mata pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya biasanya kiai-kiai sepuh itu tolong pahami betul la haula wala quwata illa billahil aliyil adi. Termasuk kalau panjenengan sumpek Bu, kalau panjenengan dihadapi keruwetan, ekonomi kok sulit, ruwet, anak-anakku dablek-dablek. Ya, pertama, jadi resepnya hanya 2. Pertama, banyak sholat malam dengan banyak membaca la haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Yang kedua, banyak sedekah. Ya, resepnya hanya itu. Nah, kalau tidak ada yang disedekahkan apa? Qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin yatba'uha ada. Dengan perkataan yang baik, dengan kata yang lembut, dengan senyum saja itu lebih baik daripada sedekah harta benda dengan mengundat-ngundat. Jadi ada pilihan-pilihan. Aku kan gak duwe nopo-nopo, gak duwe bondo, yo kata yang baik, senyum kepada orang dengan ramah itu sama dengan sedekah, lebih baik daripada sedekah yang diundat-undat itu. Syukur kalau punya bondo Bu, masa beli pulsa terus-terusan, kalau sedekahnya kok jarang kan aneh kan. Nah, itu ngoten cerita saya nggih. Dan ini hiburan. Nah, hiburan. Id akhadna mitsaqa bani Israila fit Taurati wa qulna la ta'budu illallah. Nah, itu. Jadi kita teruskan besok saja ini ya. Monggo kalau sekarang ada yang mau ini ya, ini sekarang nyantai-nyantai aja lah Bu, bulan puasa ini ya. Jadi pertama mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan. Bahkan ada informasi katanya untuk hari raya tahun ini juga harus di rumah. Karena apa? Karena walaupun sudah ada vaksin, khawatir kayak India. Ternyata India ini COVID-nya meledak lagi. Dan meninggal karena COVID itu sampai sekarang masih ada Bu. Ya. 2 hari yang lalu saya ditelepon juga yaitu oleh teman. Ya dulu alumni Pondok Joso, suami istri. Itu suaminya meninggal hanya 1 minggu, meninggal karena COVID. Anaknya masih kecil-kecil dan dia sedang jaya-jayanya di puncak usaha, bayangkan. Sehingga hartanya yang melimpah ruah itu tidak bisa menunda idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wala yastaqdimun. Ke rumah sering itu Bu, ya Allah pada ya. Ngoten Pak, monggo Pak, ini barangkali ada ya, monggo. Nggih. Ya, jadi begini, ini ada dua mazhab. Nah, ini perlu dijelaskan juga kepada bapak-bapak. Mazhab pertama yang rangkai estafet kehidupan itu memulai beberapa fase. Ada fase di dalam rohi arham, ya, ketika kita masih janin sampai jadi bayi, terus fase dunia, fase barzakh, ya kan,
fase mahsyar, fase akhir surga neraka. Itu satu mazhab. Nah, itu. Memang manusia itu masih melalui tahapan-tahapan proses perjalanan kita itu masih jauh. Nah, di dunia ini yaumul amal. Nah, itu. Di dunia itu memang tempat kita beramal. Ad-dunya yaumul amal, wal akhiratu yaumul jaza. Nah, ya. Dan akhirat itu adalah hari pembalasan. Menurut mazhab ini memang ketika manusia mati masuk alam barzah. Barzah itu dinding, ya. Atau dalam arti lain alam kubur. Diadakan alam kubur, alam perantara, ya, alam perantara. Tetapi ya, berdasarkan beberapa hadis, masuk alam kubur pun sudah ada nikmat dan ada siksa. Nah, makanya tokoh-tokoh ulama kita zaman dulu bijak untuk mensikapi agar orang sadar ketika ada mau kematian itu, maka dibuatlah namanya rangkaian struktur talqin. Jadi talqin itu sebetulnya dakwah untuk orang-orang yang mengantarkan mayit ke kuburan, bukan mendidik orang yang mau dikubur ketika ditanya oleh mungkar nakir itu kan, man robuka, man nabiyuka, kan segalanya itu man imamuka, itu bukan itu sebetulnya. Jadi kenapa? Karena ada beberapa hadis yang menggambarkan, contohnya ya wailul aqab. Ada hadis yang menjelaskan wailul aqab, ya, neraka wel bagi orang-orang yang wudu tetapi wudunya tidak sempurna, sehingga tumit belakang mata kakinya itu tidak terbasuh. Dari hadis ada itulah kemudian Rasulullah berdoa dan menancapkan pelepah kurma kan itu. Makanya disunatkan bagi bapak dan ibu kalau ke kuburan tuh bawa bunga, kemudian atau nanam tanaman di kuburan itu, supaya apa? Kata Rasul, selama pelepah kurma itu masih seger, ikut mendoakan ahli mayit yang sedang disiksa. Sehingga para ulama mensepakati kalau begitu siksa kubur itu memang ada. Pak. Setelah siksa kubur masuk ke dalam hisaban wa masar dan segalanya itu. Tetapi itu madhab yang pertama. Madhab yang kedua, hidup manusia itu sebetulnya hanya ada dua, alam materi dan alam ruhani. Ya, alam materi itu ketika ruh dengan jasad menyatu ketika kita di dunia ini. Tetapi ketika makanya mati dalam pengertian Islam itu adalah berpisahnya ruh dengan jasad. Dan ini dikuatkan oleh beberapa pendapat dalam kitabnya oleh Imam Ghazali itu. Jadi yang namanya akhirat yaitu. Jadi Imam Ghazali itu dengan itu hanya membedakan dunia yang manusia yang menyatu dengan materinya, manusia yang ruh dengan materinya pisah. Untuk yang ini Pak, jadi akhirat itu hanya minallah ilallah. Makanya ada ayat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mati yang selamat itu adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadirin. Sehingga ini tapi pengikutnya orang-orang tasawuf Pak, ini madhab tasawuf ini yang banyak. Sehingga yang namanya manusia itu hanya ada alam siksa dan alam bahagia. Yang tidak ilahi rajiun ya tersiksa. Ya. Tertolak. Ya itu. Tetapi bagi mereka yang betul-betul kembali kepada Allah, mati ya nyemplung kepada Allah sebetulnya. Dan ini juga ada caranya untuk mati selamat seperti apa, untuk menggambarkan orang husnul khotimah itu kan Rasulullah membuat gambaran man akhiru hayatihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Jadi kalau jenengan begitu bukan menghembuskan napas Bu, napas yang selamat itu ruh itu masuk ke dalam
Guo Garbo. Wah, ada istilah Guo Garbo. Nah, ya orang tasawuf. Nah ini, jadi gambarannya dari mana? Jadi kalau bukan murbo, murbo itu keluar. Ini masuk ke Guo Garbo. Jadi masuk ke dalam jaringannya alam fi alamilah, masuk ke alam Tuhan. Jadi kalau melihat penjelasan menurut orang tasawuf, innalillahi, awal kita itu dari Gusti Allah, yaitu ruh yang ditiupkan kepada diri kita kepada Gusti Allah, maka harus kembali lagi kepada Gusti Allah. Jasad ini sebagai tumpaan, yaitu untuk mempercepat proses masuk ke alam arwah. Itu Pak madhabnya. Sehingga manusia hanya dibedakan dunia dan akhirat. Akhirat itu lepasnya jasad dari lepasnya ruh dari jasad. Itu udah mana yang benar dari dua pendapat itu? Nah, sing enak jenengan eksperimen duluan monggo. Nanti saya susul. Terus ada yang mengatakan bagi mereka yang tidak masuk alam Tuhan, arah arwah itu masih gentayangan. Dipercayai masih gentayangan. Karena apa? Karena Gusti Allah belum membuat alam khusus di luar atmosfer dunia ini. Nah itu dibahas juga di dalam kitab Buruh. Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu menulis kitab namanya kitab Buruh. Bagaimana gambaran ruh setelah mereka itu pisah dari jasad manusia. Nah sekarang pilih mana jenengan? Mana yang jenengan yakini? Nah, itu. Ngoten Pak, nggih. Ada lagi yang ini? Jadi sebenarnya alam barzah itu masih manusia masih bisa berkomunikasi. Menurut metode tertentu. Ini metode Pak, masih bisa. Makanya kalau ada sekarang teori uka-uka itu jangan dianggap aneh. Cuman perlu diwaspadai apakah itu sejatinya orang yang sudah meninggal dunia atau jin yang berpura-pura seperti orang yang mengenal dunia. Harus verifikasinya ini itu verifikasinya sangat rumit Pak. Dah kita ini jangan terjebak kepada melo-melo sing, tapi memang bisa. Karena Rasul sendiri pernah ada beberapa hadis yang menggambarkan Rasul sendiri pernah berkomunikasi dengan orang yang sudah meninggal dunia. Ngoten serius ya. Al-Fatihah. Sholli ala Muhammad.